Halo anak-anak kelas 7, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai IPS tentang keadaan alam Indonesia. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas materi geografinya. Yuk, mari kita simak. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia berada di persimpangan lalu lintas dunia dan menjadi titik persilangan kegiatan ekonomi dunia. Dari adanya letak geografis wilayah di Indonesia ini menguntungkan bagi negara. Mengapa? Karena sebagai jalur perdagangan internasional. Kemudian kita masuk ke letak astronomis wilayah Indonesia. Nah, di situ ada WIB, WITA, WIT. Jadi, kira-kira letak astronomis ini membahas apa ya? Nah, letak astronomis wilayah Indonesia antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan pada 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak wilayah seperti ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri antara lain curah hujan yang tinggi dan memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Kelembapan. Kemudian kita masuk ke letak geologis wilayah Indonesia. Indonesia itu terletak di antara 4 lempeng tektonik yang saling bertubrukan, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, Filipina, dan Hindia Australia. Akibat dari keempat lempeng tektonik ini, wilayah Indonesia memiliki gunung api yang aktif, variasi bentuk muka bumi, dan tanah yang sangat subur. Nah, itulah ketiga bagian dari letak wilayah Indonesia. Karena Indonesia merupakan daerah tropis, iklim tropis di Indonesia itu secara umum memiliki suhu udara rata-rata dan curah hujan yang sangat tinggi. Berdasarkan klarifikasi Koppen, sebagian besar wilayah Indonesia itu beriklim A, di daerah pegunungan beriklim C, dan di puncak Gunung Jayawijaya beriklim E. Tipe iklim Indonesia yang bagian A ini terbagi menjadi 3. Selanjutnya kita masuk kepada iklim di Indonesia. Secara garis besar, iklim di Indonesia itu terbagi menjadi 2. Pergantiannya menurut kalian setiap berapa bulan sekali ya? Nah, pergantian musim di Indonesia itu setiap 6 bulan sekali. Hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau pada awal April sampai September. Selain itu, kita membahas mengenai kondisi tanah. Di Indonesia ada 4 jenis tanah secara garis besar. Ada tanah aluvial, ada tanah gambut, ada tanah humus, dan tanah vulkanik. Dari keempat tanah ini yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik itu adalah tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini berasal dari letusan gunung berapi. Contohnya kalau kita lihat daerah Lembang, itu kan ada Gunung Tangkuban Perahu ya, dan kadang sering meletus juga Gunung Tangkuban Perahu. Nah, abu vulkanik dari Gunung Tangkuban Perahu ini menyebabkan tanah di wilayah Lembang subur. Jadi hasil tanamannya juga baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai flora dan fauna. Flora itu apa sih? Flora itu adalah tumbuhan. Menurut lingkungan geografi, flora di Indonesia itu berdasarkan iklim dan daerah di Indonesia merupakan hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau atau disebutnya mangrove, atau hutan pasang. Nah, dari tiap-tiap daerah memiliki flora yang beraneka ragam, baik itu di wilayah Jawa Barat atau wilayah Jawa, wilayah Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian timur. Selanjutnya kita masuk kepada fauna. Sebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, fauna asiatis, fauna australis, dan fauna peralihan atau Wales. Nah, kalau fauna asiatis, coba kalian lihat, itu gambar bergerak-gerak. Ada binatang yang bergerak-gerak. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa fauna asiatis itu memiliki atau ciri khasnya sebagai hewan yang besar-besar. Contohnya kayak harimau, kemudian gajah, beruang, kemudian badak bercula 1. Nah, itu bagian dari fauna asiatis yang ada di wilayah Jawa.
Selanjutnya kita masuk ke dalam fauna peralihan atau fauna yang merupakan perpaduan antara fauna asiatis dan fauna australis. Jadi contohnya kayak landak, komodo. Nah, itulah fauna peralihan atau Wales. Jadi perpaduan antara fauna asiatis dan fauna australis. Ingat, itu fauna peralihan. Dan yang terakhir, fauna australis. Fauna australis itu yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Kalau kalian lihat itu ada gambar kecil yang bergerak-gerak. Nah, ciri khas dari fauna australis, binatangnya, hewannya kecil-kecil seperti burung cendrawasih dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mengenai konektivitas antara ruang dan waktu. Nah, konektivitas antara ruang dan waktu itu kita contohkan saja ya langsung. Misalkan kalian saat ini sedang belajar IPS di rumah, kemudian pukul 7. Nah, itulah mengenai konektivitas antara ruang dan waktu. Ruangnya rumah, waktunya pukul 7. Nah, itulah materi pertemuan kita kali ini mengenai keadaan alam Indonesia. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan jika ada yang ditanyakan, silakan menghubungi saya. Terima kasih.